Thank you ya, Pramono udah datang ya. Siap, makasih banyak. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi Pramono di kos ya di Harapan Indah? Iya, ngekos. Kerja di Jakarta? Kerja di Marunda Center. Oh, Marunda, udah lama? Ya, dari November 2018. Oh, udah lama? Udah lama. Udah 7 tahunan? Hampir 7 tahun. Lulus kuliah langsung sini? Oh enggak, sebelumnya di bank. Oh, di bank? Di udah bank. pernah di bank? Oh, oke. Jadi, siapa? Pramono dan keluarga berasal dari lingkungan Riau, Buddha ya berarti Buddha, ya? Pekanbaru. Orang tua, papa mama asli Pekanbaru berarti? Iya, asli. Kakek nenek dari sono, dari Cungko? Kakek kayaknya dari Hong Kong apa Cungko ya. Oke. Ya. Oke, terus apa yang bisa saya bantu nih? Pengen belajar tentang Islam sih kok. Pengen belajar tentang Islam. Iya. Kan Buddha nih. Iya. Tahu agamanya nggak? Tidak begitu mendalam. Nggak tahu. Nggak sering ke wihara berarti? Ya, pergi vihara paling cuman sembayang gitu Oke. sih. Sama orang tua. Sebenarnya dalam Islam, kita percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta itu sudah mengirimkan sekian banyak nabi-nabi. Ya, bisa jadi Sang Buddha atau Siddhartha Gautama itu adalah salah satu nabi yang diutus. Ada pendapat di dalam Islam yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu Nabi Zulkifli. Oh. Ada yang mengatakan begitu ya, itu pendapat tapi ya. Pernah baca. Di Quran sih nggak disebutin, cuman bisa jadi. Nah, ini hanya pendapat bahwa Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli, salah satu nabi yang diutus gitu. Nah, jadi kita percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Sang Pencipta itu sudah mengirimkan nabi-nabi ke setiap bangsa di dunia gitu. Cuman sekarang bentuknya kan seperti yang sekarang diikutin sama siapa Pramono. Pada awalnya seperti kayak Hindu, Buddha, ya itu juga mengajarkan tauhid. Namanya tauhid, tahu nggak? Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Gitu. Mengesahkan. Tidak percaya dengan dewa-dewa. Iya. Nah, cuman mungkin bisa jadi orang zaman dulu nih, ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu, mereka memandang kalau ada orang yang punya kekuatan lebih dianggap dewa. Nah, atau mungkin kalau di bahasa Samawi itu dianggap semacam kayak bersifat ilahi gitu lah. Ilahi ya. Iya. Iya. Boleh tahu kira-kira kenapa Pramono mau belajar Islam? Awalnya dulu nih. Awalnya sih sebenarnya gara-gara lihat YouTube. YouTube siapa? YouTube-nya Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, oke. Termasuk Kodoni juga. Oke, alhamdulillah. Terus Ahmed Didat tapi kayaknya sekilas. Karena kan udah YouTube-nya agak lama ya. Terus lihat kayak para misionaris gereja yang di Amerika pada ada yang mualaf gitu. Oke. Padahal mereka istilahnya pun dari kecil udah bertahun-tahun tuh Kristen atau Katolik lah. Tapi kenapa memilihnya Islam? Terus paling pengaruh sih waktu lihat ini Kodoni. YouTube-nya ini SDG. Siapa? Syiar Dalam Gelap. Ustadz Hakim Bawazir. Oke. Jadi kan dia mungkin secara dia dakwah apa syiarnya melalui kayak mediumisasi gitu. Ya itu sih maksudnya pas lagi dilihat Ustadz Hakim lagi mau mensyahadatkan jin yang sedang dimediumisasi, kan pasti baca syahadat tuh. Nah itu kayak ada getaran gitu di hati. Gitu? Langsung kayak terharu gitu. Itu udah tanda-tanda. Itu udah tanda-tanda Pramono akan menjemput hidayah. Tapi kan pada waktu itu kayak, kok gini ya? Iya. Maksudnya kayak, wih, kok padahal cuma nonton. Iya. Orang bisa, cuma dengan nonton, hati bergetar, bisa. Tapi jujur kok, dulu tuh mantanku Kristen. Jadi hampir 2 tahun lah pacaran kan. Hampir tiap minggu juga pasti ikut ke gereja. GBI dulu. Oke, GBI apa? Yang di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Cuman kayak suka sih kayak nyanyi-nyanyian puji-pujian gitu. Cuman kayak belum tersentuh gitu. Oke, live band. Iya. Live musik, ya kan? Iya, bagus sih sebenarnya, ya kan? Buat anak muda Buat anak bagus. muda, ya.
Cuman kadang kayak bingungnya kayak bahasa roh, kayak nggak masuk gitu di logika aku. Ya, ya. Nah, sekarang saya cuman pengen ngebalikin nih ke Pramono nih. Panggilannya Pramono ya? Ya. Di dalam hatinya Pramono atau dalam benaknya Pramono, Pramono tuh pengennya menyembah Tuhan yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Kita kalau kelihatan kayak menyembah berhala, dipatungkan atau dibuat wujudnya kan? Itu udah bisa mikir begitu. Ya Itu logikanya ya. Ya, itu udah permulaan yang bagus. Tapi kenapa kira-kira kok pernah mikir nggak kok Islam Tuhannya nggak kelihatan? Ya dulu pernah mikir gitu sih kok. Pernah kan? Pernah. Nah, terus ada jawaban nggak? Pernah ada yang jawab nggak kira-kira? Dulu itu nggak tahu ya, mungkin karena dulu aku di daerah ya, karena di daerah itu kita kan kaum minoritas nih, pasti biasalah dirasisin, Ya. ya dipanggil Cina, Cino, gitu Betul, kan. saya juga Cina loleng. Terus Ya, ya awalnya juga, maksudnya kayak agak lihat orang muslimnya kayak kok seperti ini gitu kok. Oke. Tapi lama-lama kan aku kuliah di universitas negeri kan. Oh, di Pekanbaru? Di Riau, di Unri. Jadi kayak, Terus? oh ada juga muslim yang baik. Oke. Ada juga yang fanatik. Oke. Ada juga yang rasis ya rasis. Ya kembali lagi ke pribadi Orangnya, masing-masing. ya betul. Yes. Memang kalau kita mempelajari agama apapun, kalau kita mau pelajari, kalau kita ngeliat penganutnya, kita nggak akan masuk. Ini saya bilang ini, kamu kalau ngeliat orang Kristen, manusianya, kita nggak akan masuk. Karena kita nggak mengetahui ajaran apa yang di belakang mereka. Ya kan? Begitu juga Islam. Kalau kita cuma ngeliat penganutnya aja, susah orang masuk. Saya dulu 5 tahun ketahan. Maksudnya mau masuk Islam? Mau masuk Islam, ketahan 5 tahun. Kenapa kok? Ngeliatin muslimnya. Oh, jadi kayak gundah gitu? Nggak juga? Iya, gundanya gini. Ini orang Islam kok kerjanya begini. Ribut di sini, ribut di sono, teroris, segala macam gitulah. Iya, iya. Itu kalau kita ngeliat penganutnya. Tapi ketika kita ngeliat ajaran di baliknya, ternyata ajarannya beda, nggak begitu. Iya, iya. Ya. Sama kayak dulu tuh, orang pada bilang Ustadz Felix Show fanatik, apa yang paling nomor 1 lah. Radikal. Ternyata enggak. Nah, kita bisa ngeliat sendiri lah, gitu lah. Saya sih nggak mau ngomong politik ya, karena ini udah urusannya sama pemerintah nih. Iya, iya. Tapi kita balik lagi aja gini. Sekarang kan sedang mencari ini berarti nih. Iya, memantapkan hati. Memantapkan. Sekarang saya kasih gambaran gini. Anggaplah Pramono masuk ke dalam sebuah rumah. Ya. Di dalam rumah itu ada 4 kamar. Anggaplah ini rumah. Ada 4 kamar nih, saya bagi 4 nih. Iya. Kamar pertama, begitu Pramono lihat masuk, ada laki-laki nih, manusia, badannya tegap, ganteng, rambutnya agak panjang, berewokannya keren, matanya biru, hidungnya mancung. Itulah Tuhan. Gitu. Katanya. Kamar pertama nih, kamar pertama. Tuhannya begitu. Gitu. Masuk kamar kedua, Pramono lihat ada patung-patung. Itulah Tuhan. Gitu. Masuk kamar ketiga, nggak ada apa-apa. Tapi Pramono bisa melihat ada matahari, ada bulan, ada planet, ada bintang. Itulah Tuhan. Masuk kamar keempat, Pramono nggak lihat apa-apa juga. Sama sekali nggak ada dilihat. Nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi ternyata ada sosok Tuhan yang maha besar. Saking besarnya, sampai nggak kelihatan. Dan dia maha kuasa. Kira-kira Pramono memilih kamar yang keberapa? Yang super power itu. Nah, itu. Yang terakhir. Kalau manusia bisa mati, dikeroyok 4 orang juga mungkin kalah gitu lah. Atau dikeroyok 10 orang gitu lah. Patung dijatuhin juga pecah, nggak bisa apa-apa. Matahari bisa apa? Tapi kalau udah Tuhan Sang Pencipta yang saking besarnya dan kita nggak bisa lihat, nah itulah yang maha kuasa. Nah, Pramono mau pilih Tuhan yang mana? Yang itu. Yang 4. Itu udah tanda-tanda kamu mau masuk Islam. Tapi jujur kok, aku tuh maksudnya bukan kayak serta-merta mau masuk gitu, tapi aku juga cari tahu sejarahnya. Harus. Jadi kayak dulu sempat ada beli buku Sirah Nabawiyah. Nabawi, oh keren. Tapi aku lupa yang karangan profesor apa itu dari luar, cuman terjemahannya bahasa Indonesia. Sama aku beli buku tentang Nabi Isa juga. Karena dulu kan sekolahnya kan Katolik. Oh, kamu sekolahnya Katolik? Yayasan Prayoga dulu. SD, SMP, Santa SMA? Maria semua. Oh, Santa Maria. Gitu. Justru ketika kita mau mempelajari sebuah agama, kita juga harus pelajari sejarahnya. Saya juga dulu begitu.
Ya, jadi dulu saya 5 tahun mengamati muslimnya atau orangnya, 2 tahun kemudian baru saya pelajarin agama-agama. Yang harus dipelajari dalam sebuah agama apanya? Konsep ketuhanannya. Oke. Yang kedua, konsep keselamatannya. Iya. Setuju kan? Setuju. Nah, buat apa kita beragama kalau kita nggak tahu konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya? Kan begitu. Sekarang, kita bisa melihat begini. Ada yang namanya orang menyebut agama samawi. Ya, pernah Ya, dengar. pernah dengar kan? Ada Yahudi, Kristen, Islam. Ini menurut pandangan orang akademisi, agama samawi. Nanti ada agama ardi atau agama bumi. Apa itu? Hindu, Buddha, Konghucu itu agama bumi. Jadi kalau yang samawi itu dianggapnya agama langit, agama yang dapat wahyu dari langit gitu lah istilahnya. Nah, di dalam ketiga agama yang kita kenal dengan agama samawi atau langit ini kan kita melihat bisa ada kitab-kitabnya nih. Iya. Ya, saya balik dulu nih. Landasan sebuah agama itu apa? Kalau nabinya sudah nggak ada, misalnya. Ya, kitabnya. Kitabnya, ya kan? Pedoman lah. Pedoman. Di Buddha kan kenal sosok yang namanya Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Iya. Di Konghucu kita kenal Nabi Kongse atau Kongse. Nabi Konghucu. Di Hindu nanti kita kenal ada Brahma, Wisnu, Siwa dan segala macam. Dan cuman, sorry ya, saya mungkin agak mundur lagi sedikit nih, karena kita harus mundur terus nih, ya. Tahu yang namanya politeis? Enggak, tapi pernah dengar. Pernah dengar ya? Orang yang percaya bahwa Tuhan itu banyak. Oh, Poli, Poli, teis. ya, banyak, Ya, ya. teis kan Tuhan, poli banyak. banyak. Pernah dengar ateis? Tahu dong. Orang yang tidak percaya Tuhan. Ada Tuhan gitu. Mereka tidak percaya ada Tuhan, gitu kan? Monoteis, tahu kan? Orang yang percaya Tuhan itu cuma satu, mono. Iya. Nah, monoteis, teis itu Tuhan, mono itu satu. Pernah dengar henoteis? Enggak. Henoteis itu begini, percaya bahwa ada Tuhan yang supreme, yang utama, yang paling tinggi, tapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah. Sub-subnya gitu. Sub-subnya lebih rendah daripada Tuhan yang supreme itu. Itu namanya henoteis. Nah, jadi ada politeis, ada henoteis, mirip-mirip nih. Mirip. Cuman kalau henoteis, dia membedakan ada Tuhan satu yang supreme, tapi juga ada Tuhan-Tuhan yang rendah di bawahnya, lebih rendah. Konsep henoteis ini sebenarnya sudah lama sekali dianut oleh orang-orang di dunia, di bumi. Ya contoh, Hindu, di Buddha masih percaya dewa? Kayaknya masih ya. Sebenarnya dulu enggak. Dulu enggak ya. Sebenarnya dulu enggak. Nah, belakangan pengikut-pengikutnya itu yang menganggap orang ini punya sifat ilahi, manusia ini punya sifat jadi dewa. Tapi Buddha kan banyak aliran kok. Betul. Mahayana. Betul. Setiap agama tuh pasti ada alirannya. Enggak cuma Buddha, di Hindu juga ada. Iya. Konghucu juga percaya dewa-dewa kan. Iya. Nah, jadi ada Tuhan yang paling tinggi, kalau Konghucu kita sebut Tien. Tapi di bawahnya Tien kan ada Dewi Kuan Im, Dewa Kuan Kong, dan dewa-dewa semuanya. Pasti pernah mendengar dewa dapur kan? Pernah. Nah, Dewa bumi, dewa bumi, dewa tanah. dewa laut, nanti ada laut. lagi kan? Di Jawa ada orang tahu Nyi Loro Kidul, Iya. penguasa laut, ya kan? Nah, orang-orang yang punya pemandangan atau pandangan seperti itu bisa disebut henoteisme, tapi juga bisa disebut apa? Paganisme. Iya. Paganisme itu orang yang percaya setiap elemen bumi atau setiap elemen di alam semesta ini punya penguasanya. Gitu. Gunung ada dewanya, laut ada dewanya, langit ada dewanya, awan ada dewanya, ya kan? Iya. Bumi nanti ada dewanya dan sebagainya. Iya. Sistem kepercayaan itu disebut paganisme. Nah, ketika kita pelajarin semua agama nih, yang kita kenal di Indonesia ada 6 lah ya. Iya. Di seluruh dunia ada berapa? Banyak. 4.000. 4.000 ya. 4.300. Nah ya, setiap kita mau mempelajari sebuah agama, kan yang kita harus cari tahu kebenarannya kan ada di kitabnya. Betul dong? Betul. Nah, jadi kalau kita tidak menemukan kebenaran di dalam kitabnya, berarti agama itu nggak benar. Udah gitu aja kan, gampang kan, simpel dong logikanya. Nah, sekarang dulu pernah Kristen. Tapi nggak sempat dibaptis. Oke, nggak dibaptis, tapi kan sempat baca atau pelajarin kitabnya. Iya, cuma bingung kenapa kayak gini kok. Kitabnya orang Katolik gitu. Kenapa ada catatan-catatan kecil, sedangkan kadang yang di Kristen kayaknya udah dihapus atau apa, aku nggak tahu. Ya, kalau yang ada catatan kecil itu juga tidak semuanya. Oke. Ada juga yang tidak ada. Ya, yang ada catatan kecil biasanya buat calon pastor.
buat dia belajar. Iya, buat belajar. Dia mempelajari ayat ini dulu sejarahnya bagaimana. Kalau yang buat jemaat, rata-rata nggak ada catatan kecilnya. Kalau yang ada catatan kecilnya pun terbatas, nggak banyak gitu lah. Kalau yang Protestan memang nggak ada. Dan Katolik 73 surat atau kitab, Protestan 66 kitab. 66. Di Buddha sudah mempelajari kitabnya? Enggak. Kenapa? Dari kecil Buddha malah nggak pelajarin Buddha? Iya, cuman ya paling ibadah gitu Oke. aja. Jadi kalau kita ini dulu ini pengalaman saya. Ya, koko Buddha juga. Belum, saya nggak sempat Buddha, tapi papa saya dulu Konghucu. Oke. Oke. Ketika saya mempelajari setelah 5 tahun itu, 2 tahun itu saya mempelajari semua agama. Ketika saya pelajarin Buddha, Buddha ini minim sekali infonya tentang siapa itu Tuhan. Iya, Apa sifatnya? sifatnya. Bagaimana karakteristiknya? Minim kan? Minim sekali. Mungkin pemuka agamanya bisa jelasin, tapi itu juga tidak terlalu detail lah gitu lah. Saya pernah mendengar sebuah ceramah dari pemuka agamanya Buddha. Saya dengar-dengar yang dia ceritakan sifat-sifat Tuhannya dalam Buddha itu mirip dengan Islam. Apa itu? Contoh, tidak dilahirkan, Heeh. tidak menjelma, tidak bersyarat. Nah, kan mirip sama Islam. Tidak berwujud. Tidak berwujud. Ya kayak gitu-gitulah. Tidak dilahirkan gitu loh. Iya, iya. Ya. Sebenarnya mirip dengan, tapi maksud saya di dalam Buddha itu lebih banyak ketika mengajarkan agama ini yang lebih banyak dikedepankan itu hanya filosofinya. Jalan kehidupan, dharma, segala Berbuat macam kan. baik, belas Berbuat asih. baik. Nah, di dalam Buddha kan juga ada yang namanya reinkarnasi. Iya. Di Hindu juga ada reinkarnasi kan. Nah, ketika sampai di situ, nah saya berhenti. Nah, reinkarnasi ini sudah tidak masuk ke dalam pemahaman saya. Kan katanya kalau jahat jadi kecoa, jadi tikus, Ya, jadi hewan lah. jadi hewan. Heeh. Kalau baik jadi manusia. Bisa jadi manusia atau dari nirwana. Oh, emang bisa langsung? Tapi nggak bisa langsung. Nggak bisa sih. langsung. Iya. Pertanyaannya, di bumi populasi manusia itu makin banyak, makin dikit? Makin banyak ya. Makin banyak dong. Heeh. Nah, sedangkan orang ada yang jahat, ada yang baik. Iya. Terus kalau populasinya makin banyak, yang jahat jadi hewan, yang baik jadi manusia lagi misalnya, tapi populasinya makin banyak nih. Nah, terus dari mana itu yang baru? Nah, gitu. Ya, ini yang nggak masuk. Iya, iya, iya. Mungkin saya juga nggak dapat pelajaran yang lebih banyak atau bagaimana, tapi ketika saya melihat ada reinkarnasi, saya udah nggak masuk lah buat saya. Gitu. Konghucu juga percaya dewa-dewa, Hindu juga dewa-dewa. Nah, jadi ketika saya waktu itu lama di Kristen, saya juga mempelajari Yahudi. Ya dong, Yahudi ini ternyata agama yang juga secara konsep ketuhanannya sama dengan Islam. Monoteis. Monoteis. Bahkan orang Yahudi, pemuka agamanya berani bilang bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam sama dengan Tuhan mereka. Tuhan siapa? Tuhannya Abraham, Yakub, Ismail, Ishak, dan Yakub. Nama Tuhannya hanya beda-beda nama, karena beda transliterasi lah. Contoh di Yahudi Eloh, di Islam Allah, gitu. Kan mirip-mirip. Aramaik menyebut Allah, gitu. Ya, mirip lah. Nanti di Yahudi juga ada Elohim. Gitu. Eloah, gitu. Iya. Bahkan El aja tuh artinya udah Tuhan. Ya, tapi karena saya dulu Kristen, kan saya mempelajari Yahudinya. Saya baru tahu, ternyata kitabnya Kristen separuhnya dari Yahudi. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya, oke lah, masih ada monoteismenya yang dianggap sebagai ajaran Yesus. Itu, yang nama-nama itu ya? Yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ kan cerita Yesus. Iya. Di situ walaupun Yesus diceritakan disalib, mati, bangkit dari ketiga, yang mana beda dengan Quran, tetapi di situ ajaran Yesusnya itu masih banyak yang sama dengan Quran. Masih banyak yang sama. Apa ceritanya? Untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ya, Yesus di dalam Bible-nya orang Kristen tidak pernah menyuruh menyembah dirinya. Dia menyuruh bangsa Israel dan menyuruh iblis sekalipun untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang dia sebut Bapa di dalam kitabnya orang Kristen. Oke? Dan yang dilakukan oleh Yesus di dalam kitabnya Kristen itu justru malah yang dilakukan sama orang Islam sampai hari ini. Contoh, Yesus doanya sujud. Iya, sujud. Orang Islam sujud. Yesus disunat. Iya. Orang Islam sunat. Iya. Yesus nggak makan babi. Iya, benar. Karena dia mengikuti hukumnya Musa, Iya, Taurat. Musa, Taurat.
Orang Islam nggak makan babi. Yesus puasa. Kita juga puasa sebulan penuh. Ya, kita mau tambah-tambah dengan bukannya puasa. mereka puasa 40 hari kok? Yesusnya aja. Oh. Yesusnya aja di dalam kitab mereka 40 hari. Orang Kristen zaman sekarang masih ada yang puasa 40 hari tapi itu pun juga tidak full. Itu lebih ke Katolik nggak sih kok? Iya, mirip Katolik betul. Ya kan? Dan itu pun juga tidak full dan tidak wajib gitu. Tidak wajib. Kalau Islam kan kita wajib Ramadan. Iya. Ya, masalah nanti orang Islam nggak puasa itu urusan dia. Iya. Tapi dalam ajaran agama Islam wajib puasa. Iya. Yesus ketika mati, diceritakan mati, jenazahnya dikafanin. Betul. Kita kain putih. Ya, Kafan. mengapani kan? Iya. Kita orang Islam kalau mati dikafani. Iya. Persis. Yesus akikah, tahu akikah? Apa itu kok? Ketika anak kecil baru lahir, di dalam tradisinya Yahudi, setelah ibunya tahir atau nifas itu setelah selesai bersih lah dari melahirkan, si anak ini harus diserahkan ke bait suci. Ya, dengan apa? Dengan mempersembahkan sepasang hewan. Yesus mempersembahkan sepasang burung tekukur di dalam kitab mereka. Kita nggak usah lihat Babelnya lah ya, nggak usah ya. Saya cuma ceritakan aja. Orang Islam juga akikah. Yang laki-laki sepasang domba, yang perempuan satu ekor domba. Pada zaman itu. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang kita orang Islam juga akikah. Itu kurban ya? Beda. Semacam kurban, tapi bukan kurban yang Idul Adha, bukan, beda. Ya? Ini hanya khusus untuk anak-anaknya gitu. Oh. Anak-anak yang memang punya kewajiban diakikahkan oleh orang tuanya gitu. Atau kalau nanti misalnya orang tuanya sudah nggak ada. Itu lebih ke tradisi kok. Oke, sekarang kalau kita bilang tradisi, kita bisa sebut tradisi. Tapi dari mana tradisi itu berasal? Pasti kan dari suatu ajaran. Suatu ajaran. Suatu ajaran mungkin sudah lama. Iya. Dari mana ajaran yang pertama-tama itu datang? Pasti dari nabinya. Nabi. Dari mana nabi ngajarin itu? Kalau bukan dari Tuhannya. Nah, gitu maksudnya. Tradisi bisa disebut tradisi, tapi pasti itu berasal dari suatu ajaran. Sebelum. Jadi Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sujud, Yesus dikafani, Yesus akikah. Kita semua yang jalanin. Ya, di Islam semua ya. Malah di Islam semua. Ada satu lagi sebenarnya. Yesus kan dibaptis. Di dalam kitab Kristen kan Yesus dibaptis. Orang Islam dibaptis juga. Syahadat kan? Bukan. Hah? Bukan. Dibaptis. Orang Yahudi, orang Kristen sebutnya baptis. Orang Islam kita sebut mandi besar. Oke. Atau mandi junub. Oh, yang membersihkan diri. Nah, penyucian. Nah, misalnya suami istri habis hubungan harus mandi besar sebelum dia boleh sholat. Perempuan ketika dia sudah datang bulan, selesai datang bulan dia mandi junub namanya. Itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Itu tahu dari mana kok? Namanya mikveh. Mikveh ada di buku-buku mereka ada. Iya. Orang Kristen juga baptis. Cara baptisnya sama malah dengan orang Yahudi, dicelupkan dalam kolam. Iya. Tapi makna baptis dalam Kristen beda dengan makna baptisnya Yahudi. Kalau Kristen baptis, dia ditenggelamkan sebagai orang lama, dia keluar sebagai manusia baru dalam Kristus gitu. Jadi baptis dalam Kristen bisa dikatakan itu sebenarnya hanya seperti pernyataan iman. Ya. Bukan untuk penyucian diri gitu, yang ada hadas besar. Hadas itu adalah ya najis besar. Ya, contohnya tadi ya, habis suami istri, berhubungan dan sebagainya. Jadi malah di Islam kita minimal 7, bahkan lebih banyak lagi kalau mau tahu. Ada yang namanya wudhu. Tahu wudhu kan? Membasuh tangan, kaki, muka dan sebagainya. Di Yahudi juga ada wudhu. Di Yahudi juga pakai kerudung. Mereka sebut telekung atau apalah kita sebut dengan hijab atau jilbab gitu. Jadi yang nyambung malah dari Yahudi ke Islam. Di Kristennya ini agak banyak berubah. Di Yahudi juga ada kiblat. Kita juga ada kiblat. Kiblatnya sama kok? Beda dikit. Oh, beda dikit. Kalau dari sini arahnya tuh paling 1-2 derajat gitu. Oh gitu. Jadi kalau Islam sebenarnya dulunya sama. Dulu pernah sama. Orang Islam dan orang Yahudi pernah punya kiblat yang sama. Yaitu apa? Yaitu yang namanya Baitul Maqdis. Atau bait sucinya Raja Sulaiman. Nah, orang Islam juga dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, pernah kiblat ke situ. Nah, ketika Nabi sudah hijrah, sudah beberapa lama hijrah, Nabi pengen dibedakan gitulah dengan orang-orang Yahudi. Dikabulkan, kiblatnya pindah ke Mekah. Awalnya dulu kiblatnya sama dengan orang Yahudi. Orang Kristen kiblatnya kemana?
Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, Ya paling gitu. di depan mimbar. Nah, mereka bisa bilang kemana saja gitu. Iya, iya, iya. Nah,